Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat bagi anak didik yang saat ini masih belajar dari rumah. Kali ini Ibu Tia akan melanjutkan materi pembelajaran kita untuk matematika umum mengenai SPLTV. Kira-kira apa itu SPLTV? Mari kita bahas satu-satu. Oke, baiklah, kita akan awali dari materi kita mengenai SPLTV. Lebih panjangnya lagi dia dikenal dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sebelum kita bahas bagaimana metode menyelesaikan SPLTV, kita harus tahu dulu bentuk persamaan linear 3 variabel atau yang disingkat dengan PLTV. Oke. Baiklah anak didik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran mengenai PLTV, lebih singkatnya ya anak didik ya, kalian semua harus tahu apa itu tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan pada saat ini. Jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran satu ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep dari persamaan linear 3 variabel dan penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Dan yang poin yang kedua, kalian mampu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari persamaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita bahas satu persatu. Oke, kita awali dari uraian materi. Kalian harus tahu dulu bagaimana sih bentuk umum dari SPLTV kan gitu ya. Nah, ingat ya, SPLTV ini merupakan singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel dan kita singkat SPLTV biar lebih mempermudah. Oke. Misalkan di suatu pasar atau yang kita kenal dengan pajak, di situ banyak transaksi antar pedagang dan pembeli. Jadi di sini ada pedagang dan pembeli ingin membeli beberapa bahan makanan. Jadi di sini ada Pak Anto. Pak Anto sedang melakukan transaksi pembelian. Saya ulang. Pak Anto pada saat di pasar melakukan transaksi pembelian. Beliau ingin membeli nanas, ingin membeli pisang, dan ingin membeli mangga. Oke. Jadi, pada hari pertama, Pak Anto memiliki modal sekitar 2.640.000. Jadi pada saat Pak Anto memiliki modal 2.640.000, Pak Anto bisa membeli 3 dus nanas, 2 dus pisang, dan 5 dus mangga. Pada hari berikutnya, hari kedua, modal Pak Anto sekitar 1.510.000. Pak Anto dapat membeli 1 dus nanas, 3 dus pisang, dan 2 dus mangga. Hari berikutnya Pak Anto kembali lagi ke pasar untuk berbelanja nanas, pisang, dan mangga dengan modal 2.750.000. Beliau membeli 4 dus nanas, membeli 5 dus pisang, dan 3 dus mangga. Jadi ketika bentuknya seperti ini kan sebuah runtutan cerita yang saya gambarkan seperti ini supaya lebih simpelnya. Jadi pada saat sudah membeli nanas, pisang, dan mangga pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, Pak Anto dapat menghitung berapa banyak kira-kira buah yang sudah dibelinya kan gitu ya. Jadi dari perencanaan yang sudah dilakukan Pak Anto ini, kita dapat menyusunnya ke dalam persamaan matematika. Itulah yang nanti disebut dengan SPLTV. Tapi kita butuh variabel. Variabel, ingat ya anak didik, variabel itu yang bagaimana lagi Bu? Variabel itu merupakan huruf-huruf kecil dari A sampai dengan Z. Jadi tidak selamanya Bu harus X, Y, Z karena 3 variabel, tidak. Boleh A, B, C, boleh, nggak ada masalah. Oke ya. Tapi yang memang sering digunakan itu ya variabel X, variabel Y, variabel Z, variabel A, B, C, ada variabel P, Q, R gitu. Oke, karena di sini SPLTV, ingat ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti kita butuh 3 variabel. Mungkin dulu kalian pernah belajar sistem persamaan linear 1 variabel, berarti variabelnya hanya 1, 2 variabel hanya 2. Semakin tingkatnya makin tinggi, berarti semakin tinggi juga ilmu yang harus kalian capai. Oke, kita di sini misalkan variabel nanas ini adalah X, variabel pisang itu adalah Y, dan variabel mangga adalah Z.
Oke, jadi di sini Pak Anto dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga melakukan pembelian dengan modal yang sudah ditentukan. Jadi kita anggap hari pertama itu sebagai persamaan yang pertama. Nah, jadi persamaan yang dapat dibentuk, persamaan yang pertama 3X artinya 3 dus nanas ditambah 2Y. 2Y artinya 2 dus pisang ditambah 5 dus mangga. Berarti 5Z sama dengan 2.640.000. Selanjutnya, untuk yang kedua, X artinya 1 dus mangga, 1 dus nanas, 3Y artinya 3 dus pisang, dan 2Z artinya 2 dus mangga. Sama dengan 1.510.000. Selanjutnya, persamaan yang ketiga, 4X artinya 4 dus nanas, 5Y artinya 5 dus pisang, dan 3Z yaitu 3 dus mangga dengan modal 2.750.000. Nah, ada persamaan pertama, ya, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Nah, dari sistem persamaan linear ini kita bisa nanti menentukan yang mana variabel X, yang mana variabel Y, mana variabel Z untuk menentukan berapa harga 1 dus mangga, 1 dus pisang, dan 1 dus nanas. Oke, selanjutnya inilah merupakan SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, itu. Dan merupakan bentuk umum dari SPLTP, yaitu kita misalkan menjadi A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah D sama dengan D1. Selanjutnya A2X tambah B2Y. Sorry ya. Oke, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, dan A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3, di mana D ini adalah konstanta, berarti nilai yang tetap, berarti nilainya itu dari bilangan bulat, ya kan? Jadi konstan tetap. X, Y, Z ini adalah variabelnya, ya kan? Ada 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Selanjutnya ada A, B, C. A, B, C di sini merupakan koefisien yang punya nilai dia, ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal. Rani hendak membeli beberapa jenis buah-buahan, yaitu 5 buah apel, 2 kilo buah jeruk, dan 2 kilo buah anggur dengan uang sebesar Rp125.000. Ubahlah kalimat tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Jadi kita fokus di 5 kg buah apel, 2 kg buah jeruk, dan 3 kg anggur nih. Kita fokusnya di sini. Oke, kita fokusnya di sini. Oke, inilah yang kita susun. Berarti apel kita misalkan sebagai X, jeruk kita misalkan sebagai Y, dan anggur kita misalkan sebagai Z. Maka 5 apel berarti 5X, ya. Selanjutnya 2 kg jeruk berarti 2Y tambah 3 kg anggur berarti 3Z, yang sama dengan Rp125.000. Oke, maka persamaannya menjadi 5X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 125.000. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada, Bu, kenapa ada warna merah dan warna biru? Warna merah dan biru ini menyatakan soal yang harus kita susun persamaan matematikanya nanti. Oke, sebuah bilangan terdiri atas 3 angka. Berarti 3 angka jelas nih ya. Berarti dia itu variabelnya ada 3 gitu kan. Jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Titik, ya. Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Berarti dari pernyataan itu bisa kita susun satu pernyataan matematika gitu kan. Jumlah 3 angka, lihat yang tanda merah ya. Jumlah 3 angka sama dengan 16. Berarti artinya apa? Berarti kita misalkan A tambah B tambah C sama dengan 16, kan gitu nggak? Ya kan? Nah, berarti ini kita misalkan 3 variabel itu adalah A, B, C. Selanjutnya yang warna biru, jumlah angka pertama angka pertama A, ya kan? Dan angka kedua ya sama dengan angka ketiga dikurang 2. Artinya apa? Artinya
Jumlah angka pertama ditambah angka kedua kan si B, itu sama dengan, kita ikutkan aja ya, pernyataan kalimatnya kita tuliskan ke dalam persamaan matematika. Jumlah angka pertama A ditambah angka kedua yaitu B sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Angka ketiga yaitu C dikurang 2. Ya kan? Maka Bu, bentuknya nggak boleh seperti ini, dia harus bagaimana gitu kan, bentuknya harus A tambah B kurang C sama dengan 2. C ini kita pindah ke ruas kiri menjadi min C. Maka persamaan ini ada dua sistem persamaan linear 3 variabelnya, yaitu A tambah C sama dengan 16, A tambah B tambah C sama dengan 16, dan A tambah negatif C sama dengan 2. Oke. Semoga Nak Didi bisa lebih paham nih. Ini ilustrasinya tadi. Oke. Kita next ke soal berikutnya. Sebuah tempat tisu terbuat dari kawat dengan panjang 48 cm. Kira-kira tempat tisu itu kebanyakan itu yang berbentuknya adalah persegi panjang ya. Bu, ada yang bulat kan gitu, tapi dia lebih kepada persegi panjang lebih banyak. Dan kita baca lagi soalnya, karena di sini yang diketahui ada panjang dan ada lebar dan ada tinggi. Berarti bangun ruang yang memiliki panjang, lebar dan tinggi itu yaitu si balok kan gitu, bentuk balok. Oke, selanjutnya di sini yang warna biru saya tandai, sebuah tempat tisu terbuat dari kawat dengan panjang 48 cm. Kerangka tempat tisu tersebut memenuhi ketentuan khusus. Jika panjang kerangka ditambah 3 kali lebarnya dan dikurang 2 kali tingginya sama dengan 14 cm. Lebar balok ditambah dengan tingginya sama dengan panjang kerangka. Persamaan matematika yang sesuai adalah, nah, kita bahas dari yang warna biru dulu. Di sini ada sebuah tempat tisu terbuat dari kawat dengan panjang 48 cm. Jadi kalau tempat tisu itu sisinya itu ada 4 bagian. Oke, berarti kita dapat menyimpulkan 4x. Kita anggap panjang itu adalah x, lebar adalah y, dan tingginya adalah si z. Itu kita lakukan kesepakatan bersama. Maka 4x tambah 4y tambah 4z itu sama dengan 48. Ini adalah persamaan pertama. Oke. Next, jika panjang kerangka ini ya, kita yang warna merah sekarang. Panjang kerangka ditambah panjang kerangka itu kan si x. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Oke, kita misalkan itu. Maka jika panjang kerangka itu kan x. Ditambah, kita ikuti aja ya, 3 kali lebarnya, 3 kali titik lebarnya, berarti lebarnya adalah si y. Oke, dan dikurangi 2 dikali tingginya yaitu si z. Oke, sama dengan 14 cm. Persamaan yang ketiga, lebar balok, lebar itu si y ditambah dengan tinggi yaitu si z sama dengan panjang kerangka, sama dengan P. Bukan P. Berarti P-nya adalah nih dia X. Oke, maka persamaannya yang dibentuk adalah 4X tambah 4Y tambah 4Z sama dengan 48. Nih, dan yang satunya adalah X tambah 3Y kurang 2Z sama dengan 14. Dan yang ketiga adalah Y tambah Z sama dengan X. Oke, ini hasil coretan. Dan ini kita lihat proses yang lebih rapi. Oke, ini misalkan panjangnya X, lebarnya Y, dan tingginya Z nih. Oke ya. Oke, ini dia misalkan panjangnya oke ya. Maka 4X tambah 4Y tambah 4Z sama dengan 48, dan X tambah 3Y kurang 2 bukan 2T itu ya. Seharusnya 2Z nih. Ini min 2Z ya, sama dengan 14, dan X tambah Z sama dengan X atau X sama dengan Y tambah Z. Oke. Cukup sekian untuk mengenai bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel.
Semoga anak didik bisa memahami dari video singkat yang saya berikan ini, dan di sini saya akan memberikan tugas sebagai tambahan evaluasi dari pemahaman kalian dari video pembelajaran yang saya berikan. Oke, anak didik, di sini ada 4 tugas. Kalian bisa baca soalnya pelan-pelan dan implementasikan soal tersebut ke dalam pernyataan matematika ataupun ke dalam persamaan matematika yang diminta. Oke, anak didik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat dan salam semangat buat anak didik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.